Mikrofonnya mati Pak Victor. Mikrofonnya mati, dinyalakan dulu, di-unmute dulu. Ya, salam. Ya, shalom Pak Victor, luar biasa. Iya, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kembali lagi Pak. Saya juga beberapa room saya masuk ini untuk masalah poso. Sudah sering saya katakan, saya bahas bagaimana susahnya menjadi orang poso dari dulu sampai sekarang. Maksudnya di zaman kerusuhan sengaja diciptakan. Jadi kalau menurut saya memang poso itu terjadi itu sebenarnya ada yang membackup, ada yang membacking dengan kepentingan-kepentingan, salah satunya Chaplin. Sudah saya katakan kemarin bahwa dia punya kepentingan sangat besar di Kabupaten Poso dengan PLTA-nya yang dibangun waktu itu tanpa lelang dan itu dia kuasai semua. Cara mendapatkan lahan murah dan mungkin tidak berbayar dengan melakukan kerusuhan, mengusir orang-orang dari daerahnya sendiri. Itu cara-cara licik. Nah, saya katakan buktikan bahwa Chaplin yang melakukan. Kenapa? Setiap waktu itu dia disuruh menangani, baru sampai di Palu ada bom, dia balik, pecah lagi bom. Selalu begitu. Nah, inilah memang dan yang paling saya buktikan sekarang, orang dari Afghanistan dibawa ke Indonesia untuk apa? Siapa yang membawa? Zakir Naik siapa yang bawa? Ya kan? Siapa yang bawa? Jadi kalau ada yang bilang, oh bukan, jangan ada yang tadi sempat ngobrol ke saya, Pak, jangan sampai nanti Bapak kena bilang memfitnah. Saya bukan memfitnah. Saya berani bertanggung jawab terhadap omongan saya. Saya bilang, saya sudah roh ketakutan itu hilang dari saya. Kalau mungkin dulu saya masih bersembunyi, identitas saya orang Poso, saya masih takut, sekarang enggak. Apapun saya ungkapkan, saya ungkapkan. Inilah yang kenyataan sesungguhnya. Sebagai orang Kristen, kita nggak akan takut. Nggak boleh ada roh ketakutan itu, hilangkan. Jadi saya bilang, percuma kita membahas proses ini seperti apapun, Pak. Kalau yang di atas sana itu, mereka selalu membuat sengaja kerusuhan itu diciptakan. Sengaja diciptakan, Pak. Karena ada kepentingan-kepentingan. Makanya saya bilang, ada yang menganggap dia nasionalis lah. Oh, pemimpin kita sekarang ini nasionalis. Bohong semua, Pak. Bohong semua, Pak. Kami yang sudah merasakan. Saya udah merasakan. Makanya Bapak bilang Gus Dur seperti itu adalah benar-benar baik. Saya akui. Karena zaman dahulu pun Pak, tahun 2000, Bapak kandung saya bisa menghubungi beliau. Waktu itu beliau sebagai presiden. Langsung ke kamar beliau di telepon pun tengah malam. Beliau mengangkat walaupun untuk melaporkan masalah kerusuhan di Poso. Benar-benar Gus Dur. Hanya Gus Dur presiden yang melindungi. Pak Victor, gampang sekali solusinya kalau gitu sekarang ketahuan. Bangkrutkan grupnya JK, perusahaannya JK. Pak, nggak segampang itu bilang membangkrutkan, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Sekarang ini, saya kan pegang data ekonomi, Pak. Ya. Sekarang ini, hampir semua sektor itu sekarang tiarap. Jadi mudah sekali grup JK dibangkrutkan. Dengan alasan dia terbukti donatur dari kerusuhan dari Bandar Khilafah. Iya, betul Pak. Menurut Bapak itu membangkrutkan itu sesuatu, kalau Bapak pikir itu hal yang mudah, Pak. Kan dia punya kaki tangan dan dia punya orang siapa yang dia percaya di luar negeri untuk membackup dia. Nah, kalau memang ada cara Bapak untuk melakukan, kenapa nggak dilakukan gitu loh? Ayo kita lakukan sama-sama. Ada pemikiran apa Pak Gajamada? Saya begini, saya kan ngelihat memang grup JK itu sekarang lagi parah gitu. Jadi saatnya sekarang pukulan mematikan itu sekarang. Timingnya tepat sekali sekarang. Nah ya, jadi kalau bicara listrik ya misalnya, listrik itu kelebihan pasokan kita. Jadi kalau ditambah lagi sekarang industri juga lagi tiarap, tambah lagi nggak bisa jualan listrik. Jadi dia overhead cost-nya tinggi sekali. Yang lucunya begini Pak, pembangunan PLTA itu kan ditujukan sebenarnya harus untuk kebutuhan listrik ya contohnya ya.
untuk wilayah sekitarnya. Paling tidak make up Sulawesi. Ini enggak, itu dijual ke Kalimantan, itu dijual ke pulau-pulau yang lain, tetapi di kota Poso sendiri masih Pak yang namanya gini bentar Pak Victor, itu kalau listrik dijual ke Kalimantan gimana caranya? Itu kan nyebrang lautan. Oh iya, kan ada kabel Pak sekarang. Kabel. Oh, jadi ada kabel laut. Bawah laut. Kabel laut. Tapi kalau saya lihat di Kalimantan sendiri kan gudangnya batu bara. Betul. Jadi mana lebih murah kos listrik batu bara yang ada di apa pembangkit listrik tenaga batu bara lah yang di apa power plant di Kalimantan atau ke listrik yang dari Poso. Saya pikir tidak mudah gitu juga. Gini Pak, buktinya kan itu kami yang di Sulawesi Tengah pun tidak menerima, tidak menikmati listrik yang mereka adakan di sana kan. Jadi itu yang dilakukan JK di sana itu Chaplin itu bahwa justru perusakan alam besar-besaran terjadi di Danau Poso dengan Sungai Poso. Mereka berusaha untuk merubah lingkungan air itu dirusak habis-habisan Pak. Jadi yang susahnya itu pemerintah daerah Sulawesi Tengah Poso khususnya malah mendukung, dalam arti karena takut dengan sikap dan sebagainya lah, sehingga bupatinya pun mendukung mereka gitu loh. Makanya saya bilang kalau di situ itunya begitu benar bisa Pak, tapi kalau kan JK itu kan sebuah grup company ya. betul. Jadi kalau grup company itu jadi holding company-nya itu ada di Jakarta. Nah, kalau saya lihat data ekonomi sekarang itu hampir semua grup dan hampir semua sektor ekonomi itu sebenarnya sektor pertanian yang bagus kalau digerakkan, tapi kan seperti saya katakan sektor pertanian justru kita impor. Nah, jadi semua grup itu sedang parah-parahnya sekarang. Jadi, jadi kalau memang sudah terbukti, ini kan channel ini kan didengar oleh 4.000 orang, 3.000 sampai 4.000. Nah, kalau mengenai grup JK sebagai dalang khilafah, saya sudah cek 62.000 yang menonton. Jadi sudah 62.000 orang yang sudah mendengar bagaimana JK menjadi dalang khilafah. Jadi pemerintah pusat juga sebenarnya bukan hanya JK, bahkan JK sekarang boleh dibilang pinggiran, tidak menentukan. Artinya ketika JK diserang terus ya secara ekonomi, maka ya darahnya habis Pak, grupnya habis gitu. Itu bahkan keluarga JK itu udah hampir, kalau saya dengar ya itu hampir saja ini tinggal tunggu waktunya saja sebenarnya. Tinggal tunggu waktunya masuk, nggak bisa bayar utang lah sebutlah gitu. Nggak bisa bayar utang, dan jadi kan nanti ada dilikuidasi asetnya. Kalau asetnya dilikuidasi mungkin juga ada aset, kalau ada penipuan, ya aspek hukum yang kena, yang masuk. Nah, karena dia adalah dalang khilafah, ya sudah dibuktikan dengan salah satu topik kita yang 62.000 saya sebut itu, padahal cuma 3 jam itu, 33 jam tapi 62.000 yang nonton. Ya, jadi tinggal ditekan terus JK, ya grupnya hancur. Jadi dia sebutlah cara licik lah, dia menggunakan Islam garis keras, Muslim garis keras untuk supaya bisa kaya lah sebutlah begitu. Ya nggak bisa, ini negara Pancasila. Cara seperti itu sudah ketinggalan zaman. Makanya gini Pak, khususnya buat Pak Paul sebagai pastor yang sekarang memang boleh katakan go internasional, bantu kami untuk Indonesia dan khususnya Poso. Poso itu terlalu merana Pak, jujur aja. Daerah itu apa yang bisa saya lakukan sekarang ini? Kalau yang bisa Bapak yang kami minta itu Pak, betul-betul kan dia punya bisnis, orang-orang yang yang terlibat dengan khilafah di Indonesia itu punya bisnis sampai ke luar negeri. Suarakan Pak, bantu suarakan. Makanya saya bilang air mata udah terlalu banyak yang tumpah untuk Poso Pak. Saya sebagai putra asli Poso Pak, apa lagi yang bisa saya lakukan? Nggak ada lagi Pak. Sekarang itu Pak Victor justru kan kita kan gelap nih Pak. Poso kayak apa nih sekarang Pak Victor asli Poso menyuarakan dengan jelas, ya berarti kita mulai paham nih sekarang. Oh, JK di belakangnya, tadinya kan sebutnya masih ragu-ragu.
JKN-nya kan disebut di Makassar, kalau di title-nya itu Makassar bukan Poso. Belum Poso disebutkan. Tapi kalau sekarang Pak Victor sudah yakin sekali bahwa itu JK, dan ini juga didengar oleh seluruh Indonesia, saya rasa banyak yang bersimpati, bersimpati kepada Pak Victor, entah itu Muslim atau tidak, karena nggak benar, mau kaya kok menggunakan khilafah. Nggak usah, ini pun akan kualat Pak, dia kayaknya kan kualat Pak, hukum karma dia. Ya makanya saya bilang nggak usah perlu jauh-jauh bahwa menebak-nebak, oh dia bukan khilafah atau bukan. Ya, Bapak itu Afghanistan, Taliban didatangkan ke Indonesia. Enggak. Zakir Naik didatangkan ke Indonesia untuk melawan Ahok. Dari situ aja udah ketahuan, Pak. Mungkin teman-teman begini Pak Victor dan teman-teman yang lain yang punya data-data, kirim ke saya, data-data A1, foto-foto, semua apa saja. Ya, begitu kita viralkan ini, nanti saya tulis teman-teman media juga yang di Eropa dan di Amerika, ya. Kita tidak akan melakukan satu tuduhan, tetapi kita bisa memviralkan data-data yang ada dan bukan merupakan satu tuduhan, biar masyarakat menyimpulkan. Jadi kita tidak akan melakukan tuduhan langsung, tetapi kita menyajikan saja aktivitas-aktivitas beliau itu. Ya. Siap Pak kalau untuk itu. Jadi macam Wikileaks aja, macam Wikileaks. Nah gitu aja. Jadi sekarang ini Pak, sekarang ini kan PLTA-nya si Chaplin ini kan beroperasi di salah satu kecamatan ya di Kabupaten Poso. Nggak jauh dari kota Poso. Itu pertengahan antara Tentena. Bapak kan saya dengar tadi Bapak udah pernah ke Poso. Itu tahun berapa Pak? Pak Paul ke itu tahun 2000. Sesudah kerusuhan berarti. Jadi sudah kerusuhan. Bapak yang Bapak lihat itu kan tinggal bekas puing, ada rumah yang belum dibangun kembali Pak, terhasil bakaran. Kalau Bapak datang sebelum kerusuhan, Poso itu betapa indahnya. Itu kenapa dikarenakan itu pecahan, kalau orang dulu Portugis bilang itu adalah pecahan surga yang terlempar ke dunia. Karena melihat sungainya saat itu Pak, belum dirusak sama sekali oleh orang-orang. Begitu banyak. Dengan kekayaan alam yang sebenarnya tersembunyi tapi keindahannya begitu, tapi sekarang hancur Pak. Tapi karena apa? PLTA yang dibangun itu sangat merusak ekosistem. Dan itu semua ditutupi oleh pemerintah Kabupaten Poso. Saya berharap untuk bupati yang sekarang ini adalah Inkriwang, yang anaknya Papit Inkriwang, bekas mantan bupati juga, bisa bersikap betul-betul membela rakyat Poso. Bukan seperti bapaknya dulu, yang namanya Pak Pit Inkriwang, almarhum, itu benar-benar menjual Poso. Mudah-mudahan anaknya si Verna Inkriwang, dengan dia, mungkin dia anak orang-orang yang bisa melihat ini. Saya orang Poso asli, saya bermarga Mandayo, bisa dilihat nama saya. Saya tidak takut, tidak ada roh ketakutan lagi, Pak. Ya seperti itu Pak, makanya saya bilang Tuhan sudah hilangkan dari hati saya. Karena ternyata setelah perjuangan bapak saya begitu dulu menyala, setelah beliau almarhum itu diturunkan ke saya keberanian itu Pak. Saya nggak takut untuk menyatakan kebenaran apapun itu. Itu Pak, makasih banyak ini Pak Pastor. Tuhan berkati. Semua yang punya informasi Poso atau informasi yang penting-penting, ya Anda asal tahu saja, ya. Anda itu turut berpartisipasi bila Anda kirim ke saya dan kita bisa ungkapkan di sini. Gitu ya. Email ke saya hagios.eu@gmail.com. Email saya ya, hagios.eu@gmail.com. Luar biasa Pak Victor Mandayo.